Halo, saya akan membahas tentang pengertian nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi tubuh seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak. Nyeri dianggap nyata meskipun tidak ada penyebab fisik atau sumber yang dapat diidentifikasi. Meskipun beberapa nyeri dihubungkan dengan status mental atau psikologis. Pasien secara nyata merasakan nyeri dalam banyak hal dan tidak hanya membayangkan saja, tetapi sensasi nyeri yaitu akibat dari stimulasi fisik dan mental atau stimulasi emosional. Akan menjelaskan respon tubuh terhadap nyeri. Nyeri sebagai suatu pengalaman sensorik dan emosional tentunya akan menimbulkan respon terhadap tubuh. Respon tubuh terhadap nyeri merupakan terjadinya reaksi endokrin berupa mobilisasi dan hormon-hormon katabolik dan terjadinya reaksi imunologik yang secara umum disebut sebagai respon stres. Adapun respon perilaku nyeri, yaitu ekspresi wajah, respon fisik, dan respon audio. Ekspresi wajah ditunjukkan dengan muka pucat dan tegang. Respon fisik ditunjukkan dengan menendang, gelisah. Kalau respon audio ditunjukkan dengan menangis dan menjerit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme nyeri. Jadi, mekanisme nyeri dibagi atas dua teori. Yang pertama, teori gerbang. Yang kedua, teori spesifitas. Untuk teori gerbang, menurut teori Gate Control Mizek dan Wall dalam Potter and Perry tahun 2012, teori pertama yang menjelaskan bahwa nyeri memiliki komponen emosional dan kognitif serta sensasi secara fisik. Teori ini mengatakan bahwa impuls dan ompuls nyeri akan melewati gerbang dalam posisi terbuka dan akan menghentikan ketika gerbang ditutup. Lalu yang kedua yaitu teori spesifitas. Bagian tertentu dari sistem saraf pusat berperan dalam membawa nyeri dari reseptor nyeri ke pusat nyeri di sistem saraf pusat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang mekanisme pada nyeri. Sekarang kita bahas tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan nyeri. Apa aja sih faktor yang dapat menyebabkan nyeri? Yuk kita bahas bareng-bareng. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan nyeri ini terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, ada faktor fisiologis. Faktor ini bisa disebabkan oleh kelemahan, usia, dan juga gen. Yang kedua, ada faktor psikologis. Kecemasan kadang dapat meningkatkan persepsi tentang nyeri. Begitu juga, nyeri kadang bisa menyebabkan kecemasan. Nah, yang terakhir ada faktor sosial. Faktor sosial ini disebabkan oleh keluarga atau dukungan sosial, terus pengalaman sebelumnya, ansiesta, pengalaman spiritual, serta coping. Pengobatan pada nyeri biasanya dengan menggunakan obat-obat analgesik. Nah, obat analgesik ini terbagi dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ada analgesik narkotik dan yang kedua analgesik bukan narkotik. Ada 3 tipe angkatan analgesik. Yang pertama adalah obat analgesik non-opioid, yaitu obat berupa acetaminophen atau yang biasa kita kenal sebagai paracetamol dan antiinflamasi lainnya. Yang kedua ada obat opioid. Analgesik golongan opioid ini biasanya berasal dari golongan obat-obat narkotik. Yang ketiga ada obat koanalgesik, yaitu variasi dari pengobatan yang meningkatkan analgesik atau memiliki kandungan analgesik yang semula tidak diketahui. Klasifikasi nyeri. Nyeri berdasarkan lokasi. Nyeri berdasarkan lokasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, nyeri neositif. Nyeri neositif merupakan nyeri yang diakibatkan oleh aktivitas atau sensitivitas nociceptor yang merupakan reseptor khusus yang mengantarkan stimulasi neokis. Nyeri neositif dibagi menjadi 2. A.
Nyeri somatik berasal dari tulang, sendi, otot, kulit, atau jaringan penghubung. Biasanya kualitas nyeri ini ditunjukkan dari nyeri yang dirasakan atau denyutan yang terkoalisasi dengan baik. Yang B, nyeri piskoral. Nyeri piskoral ialah nyeri yang terjadi di dalam organ tubuh manusia seperti di dalam abdomen, lambung, dan jantung. Nyeri piskoral biasanya juga disertai dengan mual, muntah pada seseorang. Klasifikasi nyeri berdasarkan lokasi kedua yaitu nyeri alih. Nyeri alih merupakan nyeri yang tidak hanya berfokus pada satu tempat, akan tetapi nyeri dapat terasa pada bagian tubuh yang terpisah. Salah satu contoh adalah ketika seseorang mengalami penyakit jantung dan merasakan nyeri di dada, maka nyeri akan menjalar ke bagian leher, punggung, dan lengan kiri. Yang ketiga, nyeri superficial. Nyeri superficial merupakan nyeri yang berada pada lapisan kulit yang disebabkan oleh bahan kimia atas benda tajam, sehingga seseorang merasa seperti terbakar pada bagian kulit tersebut. Keempat, nyeri idiopatik. Nyeri idiopatik adalah nyeri kronis dari ketiadaan penyebab fisik atau psikologis yang dapat diidentifikasi, atau nyeri yang dirasakan sebagian berlebihnya tingkat kondisi patologis suatu organ. Contoh dari nyeri idiopatik adalah sindrom nyeri lokal kompleks. Yang kelima, nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik mengarah pada disfungsi di luar sel saraf. Nyeri neuropatik terasa seperti terbakar, kesemutan, dan hipersensitivitas terhadap dingin dan sentuhan. Klasifikasi nyeri yang kedua yaitu nyeri berdasarkan durasi. Nyeri berdasarkan durasi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, nyeri akut. Nyeri akut adalah suatu nyeri yang bersifat terlokalisir dan biasanya terjadi secara tiba-tiba, umumnya berkaitan dengan cedera fisik. Nyeri terasa tajam seperti ditusuk, disayat, dicubit, dan pola serangannya jelas. Nyeri ini merupakan peringatan adanya potensial kerusakan jaringan yang membutuhkan reaksi tubuh yang diperintahkan oleh otak dan merupakan respons saraf simpatis. Nyeri akut berdurasi singkat, kurang lebih 6 bulan, dan akan menghilang tanpa pengobatan setelah area yang menusuk pulih kembali. Yang kedua, nyeri kronis. Nyeri kronis adalah nyeri konstan atau intermittent yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan dan sering tidak dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera spesifik. Nyeri kronis tidak mempunyai waitan onset yang ditetapkan dengan tepat dan sulit untuk diobati, karena biasanya nyeri ini tidak memberikan respon terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya. Nyeri kronis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, nyeri kronis tak teratur. Nyeri yang sesekali terjadi dalam waktu tertentu disebut nyeri episodik atau nyeri kronis tak teratur. Nyeri berlangsung selama beberapa jam, hari, atau minggu. Sebagai contoh, sakit kepala sebelah atau migrain, dan nyeri yang berhubungan dengan penyakit thalassemia. Yang kedua, nyeri akibat kanker. Nyeri akibat kanker diriset dari Agent for Healthcare Research and Quality melaporkan bahwa hampir 90% klien dapat mengontrol nyeri dalam artian yang sederhana. Beberapa klien dengan penyakit kanker mengalami nyeri akut atau kronis. Nyeri tersebut terkadang bersifat neoseptik dan neuropatik. Nyeri kanker biasanya disebabkan oleh berkembangnya tumor dan berhubungan dengan proses patologis, prosedur invasif, toksin-toksin dari pengobatan, infeksi, dan keterbatasan secara fisik.
Klien merasakan nyeri di lokasi tepat di mana tumor berada atau lokasi yang berada jauh dari tumor, yang mengidentifikasi klien kanker stadium mengalami nyeri. 60% dari mereka melaporkan adanya nyeri tingkat sedang sampai berat.